Kalau nanya-nanya sih pernah Pak, tapi kalau curhat kayaknya Sendiri dulu, sayanya sih sendiri dulu. Ketika saya udah tenang baru saya bantu lagi teman-teman. Jadi ketika saya panik ya bakal panik semua juga. Makanya datang ke Bang Maul. Ya sama sih Pak. Ini sama karena nggak enak apa gimana? habis pulang sekolah kan biasanya ke orang OSIS dulu. Itu yang hilang ya? Iya itu yang hilang. Dikit-dikit kangen nih gitu. WA. Bisa move on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan bintang-bintang SMA Nurmaniyah di bidang organisasi dan keosisan. Yang pertama Maulana Izhar, Ketua OSIS tahun yang lalu, dan Faisal Halim, Ketua OSIS yang sekarang. Ya, kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang dunia OSIS di SMA Nurmaniyah ini kayak gimana. Oke, Faisal Halim. Kamu nih jadi ketua OSIS sekarang? Iya Pak. Itu memang keinginan kamu atau ada yang mengintimidasi kamu jadi ketua OSIS? Sebenarnya mau jadi ketua OSIS itu ada beberapa faktor, di antaranya saya emang pengen sendiri, sama ada beberapa dorongan dari teman-teman juga, sesama OSIS juga yang tahun lalu gitu Pak. Emang dari dulu senang sama organisasi gitu? Aku di SMP kan juga udah pernah OSIS, dan alhamdulillah di SMP juga pernah jadi ketua OSIS juga. Jadi sekarang ini tahun kedua jadi ketua OSIS. Pengalaman berarti ya? Iya Pak. Berarti memang seneng jadi OSIS ya? Iya. Itu memang cita-cita kamu atau mimpi kamu nggak? Di SMP jadi ketua OSIS karena cita-cita dari SD, dan di SMA emang pengen lagi. Pengen lagi. Nanti di kampus jadi ketua BEM juga ya? Nangis Pak. Bisa jadi. Berarti kan memang enak jadi ketua OSIS ya? Betul. Apa enaknya sih? Nah, banyak benefit yang didapatkan sih Pak. Yang satu, apalagi di SMA kan, dimana ketika nanti habis jabatan kan ada sertifikatnya. Itu yang sebenarnya saya incar. Lumayan untuk nanti di PTN kan. Iya. Oke, nah bicara soal sertifikat kan Maul, panggilannya Bang Maul, kan juga pernah jadi ketua OSIS tahun lalu. Baik. Udah dapat sertifikat dong? Sudah. Iya. Waktu zaman kamu, anggota OSISnya gimana menurut kamu? Ya gimana Pak? Beragam sih Pak. Beragam, nggak masalah sebutin. Ada yang gampang diaturnya gitu. Terus? Ada yang ya bisa dibilang ngeyel lah Pak. Begitu. Terus kalau yang ngeyel gimana, diapain? Kita himbauin dulu Pak. Maksudnya misalkan dia masih berulang lagi, ya kita bikin 4 mata. 4 mata. Nah, kita interogasi ya. Gitu. Terus hasilnya? Alhamdulillah agak baik kan dianya. Biasanya masalahnya apa sih? Kenapa dia Masalahnya itu ngeyel gitu? Ya gitu-gitu aja Pak, kayak rapat jarang datang, datangnya cuma ada hari H doang kan. Kalau misalkan rapat nggak datang, hari H-nya datang, dianya nggak tahu apa-apa. Maksudnya, gitu. Kan waktu lagi pertama kali jadi anggota OSIS kan ada wawancara, ada tes. Ketika itu kan hasil seleksi dong. Waktu zaman kamu kan banyak gak yang mau jadi OSIS? Kalau zaman saya sih, saya kurang tahu ya, soalnya yang megang acaranya kan juga bukan saya. Kalau misalkan zamannya Faisal kan saya yang megang. Oh, jadi yang milihin, yang seleksi jadi anggota OSIS itu adalah tahun sebelumnya. Angkatan sebelumnya. Iya. Jadi bukan pilihan kamu. Bukan. Oke. Terus gimana nyocokinnya kalau kayak gitu ya? Pas pemilihan anggota itu saya juga ada ikut. Artinya dari berapa, 40 orang ya? Iya. Dari 40 orang itu kan berarti yang menentukan masuk OSIS itu ketua OSIS dan tim. Pembina OSIS. Pembina OSIS. Kemudian ketua wakil. Ketua wakil itu hasil rembukan itu kan? Iya. Oke, berarti kan persetujuan kamu dong. Tapi ada rekomendasi dari angkatan sebelumnya. Jadi misalkan ini orangnya bagus nih, gini gitu. Ini saya rekomendasiin gitu. Semua anggota itu pemilihannya berdasarkan tim ya. Iya. Bukan atas dasar ketua aja. Berarti kan ada yang mungkin tadi ngeyel-ngeyel sedikit karena mungkin kedekatan emosionalnya belum terbangun. Terus prosesnya gimana sampai bikin tim yang solid gitu? Itu tugasnya ketua sih Pak. Jadi kayak ngerangkul semua anggotanya supaya jadi buat satu tim yang solid gitu, yang buat melaksanakan acara dengan baik gitu. Terus menurut kamu tahun lalu berhasil nggak? Menurut saya berhasil sih Pak. Ya mungkin ada 1-2 hal yang kurang, maksudnya ada yang miss lah, tapi masih bisa
nggak terlalu fatal. Iya. Membangun tim kayak gitu ya emang membutuhkan proses sih. Ya, tantangan ya. Nah, Jiwa kepemimpinan kan iya betul. uji di situ kan. Betul. Ya, kalau kamu berhasil dan saya lihat bagus kok, keren gitu. OSIS kita Terima kasih, Pak. aktif, kegiatannya juga bagus, kerjanya juga mantap gitu ya dari awal sampai akhir, dan yang paling saya senang adalah kemandiriannya. Dan ini kan udah diturunkan juga dari zaman sebelum-sebelumnya Iya, sampai betul. terakhir sekarang di zaman Halim. Kamu ngerasain hal yang sama nggak kayak dia? Untuk sekarang ngerasain Pak di pemilihannya. Oke. Karena mungkin pas zamannya saya itu yang daftar OSIS tuh banyak Pak, kurang lebih 130 orang. Oh iya, bagus. Iya, jadi pemilihan 40 orang itu juga dibantu dengan saya dan tim juga. Jadi kalau misal anggota ada yang ngel-ngel tetap masih ada. 130 jadi 40 ya? Iya. Berarti kan cukup banyak yang tersisi ya? Oke, bagus sih. Berarti anak-anak SMA Nurmania ini punya motivasi buat berorganisasi tinggi. Iya. Nah, yang dipilih itu yang kayak gimana? Menurut saya kriteria itu yang pasti satu, memiliki rasa tanggung jawab. Jiwa kepemimpinan harus ada, terus kerjasamanya juga harus ada. Oke, berarti yang seleksi kan nih angkatannya Maulana kan? Iya. Nah, kamu ngelihat anak-anak itu punya tanggung jawab, punya rasa kepemimpinan yang tinggi dan sebagainya, itu dari mana ngelihatnya? Kan sebelum LKS itu ada seleksi dulu ya Pak ya. Seleksinya itu ada seleksi 1, 2. Seleksi 1 itu ada wawancara. Oke. Nah dari wawancaranya itu kita lihat nih dari formulir yang anak itu isi, kepribadiannya dia kayak gimana, terus Oke. nanti kita wawancara dan sebagainya. Administratif dulu ya? Betul. Kita ngeliat dari kerjasamanya juga. Oh, gitu. Ada tim-timnya. Ada tesnya Ada khusus. tesnya. Jadi sekarang yang 40 orang juga ya? 40 orang ini sudah hasil seleksian dan sudah dipilihkan oleh tim. Iya. Betul. Dan langsung dikelola oleh Faisal. Iya. Nah, terus pembagian tugasnya gimana, Sam? Karena waktu seleksi itu jadi kita milih Pak divisi mana yang kita masuk, karena kan di OSIS SMA Nurmania ini ada 8 divisi. Jadi setiap orang bebas milih divisi mana. Jadi setiap divisi itu punya udah job desk masing-masing. Jadi itu memang permintaan mereka mau masuk divisi mana? Iya. 3 bulan selama kamu menjabat, menurut kamu teman-teman angkatan kamu kayak gimana sekarang? Masih semangat sih Pak. Mungkin karena masih 3 bulan juga, jadi belum. Harus semangat sampai setahun Iya, dong. harus semangat sih. Masa cuma 3 bulan. Semangat. Kerjasamanya juga enak. Mestinya kan sepanjang tahun, dan itu tugas kamu dong sebagai ketua, menjaga semangat teman-teman dari awal sampai akhir. Ya. Gitu. Jadi pada saat akhir berkesan. Gitu. Kayak waktu lagi perpisahan anak angkatan ini kan, sampai nangis-nangis kan. Artinya kesannya mendalam gitu. Nggak rela ngelepasin jabatan. Saya bilang kalau nggak mau ngelepasin jabatan, jangan naik ke kelas 3. Gitu. Nah, oke, saya tanya dulu ke Maul. Apa yang bikin waktu itu kamu sampai berlinang air mata waktu lagi demisionerkan? Waduh. Susah sih Bang Dasina, maksudnya banyak kesan-pesan yang istilahnya tuh membekas banget. Pengalaman organisasi kayak gini. Apa yang bikin kesan banget gitu di kegiatan OSIS? Pertama waktu sih Pak. Soalnya waktu itu kebanyakan diserahin ke OSIS kan. Jadi kayak kalau udah demisionerkan ya mau kemana lagi gitu kan. Jadi biasanya aktif kegiatan. Iya betul. Tiba-tiba kosong gitu. Oke. Itu sih Pak. Terus Sama akhirnya bisa move on. saya perlahan bisa. Dikit-dikit kangen nih gitu. WA. Terus kalau lagi kangen gimana? Ya, main sih Pak. Paling. Main. Kumpul Kumpul lagi. ya, ajak kumpul lagi. Ajak kumpul. Oke. Habis itu paling enak sih leyeh-leyeh di ruang OSIS sih Pak. Maksudnya kalau ada habis pulang sekolah kan biasanya ke ruang OSIS dulu. Itu yang hilang ya? Iya itu yang hilang. Jadi pas pulang sekolah bingung mau kemana gitu ya? Iya. Bilangnya ya pulang. Iya. Jadi ada kekosongan yang rutinitas yang hilang ya. Betul. Coba saya tanya sama Halim. Waktu Maulana ini jadi ketua OSIS, kira-kira sosok Maul ini udah jadi ketua OSIS yang keren apa belum? Keren. Kok keren mah Bang Maul keren Pak. Oh iya. Kerennya gimana keren?
Bang Maul tuh ketua yang mengayomi sebenarnya. Jadi mau di luar OSIS maupun enggak, dia tuh masih ngasih kayak nggak ada space di antara kita. Jadi main bareng, sering main bareng di luar. Jadi biar lebih dekat aja. Oke. Saya sama teman-teman saya yang nanti di tahun berikutnya tuh juga sedekat saya sama Kak Maul kayak gitu. Oh, oke. Jadi humble ya. Iya, Asik gitu ya. Tapi keren dong berarti. keren. Oh, iya. Terus sekarang giliran Maul. Menurut kamu Halim ini udah pantas belum jadi pengganti kamu? Menurut saya udah pantas sih Pak. Pertama saya ngeliat dari pengalaman juga kan. Pengalamannya dia juga sudah jadi ketua OSIS pas SMP juga. Menurut saya kepemimpinan dia juga bagus sih Pak. Maksudnya secara ngomongnya itu juga bagus juga. Mendidiknya juga. Maksudnya bukan mendidiknya sih, mengayomi. Mengayominya juga bagus. Jadi anggotanya juga bagus juga sih Pak. Terus selama kamu sudah tidak menjabat, hubungan sama OSIS yang sekarang gimana sampai saat ini? Alhamdulillah saya masih sering-sering ke RO sih Pak, karena kan di RO ada warung juga kan. Oh iya, sekarang udah ada ini ya, Sering main minimart juga. ya. Maksud saya gini, pernah nggak si Halim ini curhat sama kamu gitu kan? Apa nanya-nanya? Ada nggak? Kalau nanya-nanya sih pernah Pak, tapi kalau curhat kayaknya enggak deh. Kenapa nggak pernah curhat? Berarti udah merasa mampu dia. Iya. Masa sih nggak pernah curhat bang? Susah banget ya diurusinnya gimana gitu, pernah nggak? Paling acara FR ini ya. Dia Apa curhatnya apa? kayak ngeluh ternyata ribet juga Bang ya. Ya emang iya ribet nah. Tanya sama dia. Ribetnya ngurusin FR apa coba? Ribetnya apa? Kenapa? Kenapa yang bikin kamu bilang? Ribetnya satu, karena ini juga FR kan ajang promosi sekolah juga. Jadi kita kan berharap banyak sekolah dari luar yang berpartisipasi di acara ini. Jadi ribetnya tuh ketika kayak udah hamin beberapa minggu acara mulai, sekolahnya masih dikit. Itu yang kayak jadi bikin panik sendiri kan. Gitu. Gini, kalau ketuanya panik, bagaimana anggotanya kan gitu. Nah, buat kamu jaga supaya nggak kelihatan panik sama anak-anak yang lain gimana? Biasanya kalau saya emang panik, lebih ngasih kayak sendiri dulu. Sayanya sih dulu. Ketika saya udah tenang, baru saya bantu lagi teman-teman. Jadi ketika saya panik, ya bakal panik semua juga. Makanya datang ke Bang Maul. Biar dikasih wejangan kan gitu. Ya, sering-sering ngobrol gitu. Iya. Bang Maul pernah ngerasain hal yang sama nggak kan gitu. Biar kita nggak ngerasa sendiri gitu. Makanya beruntung kamu masih punya orang-orang yang bisa ditanyain kan. Gitu, Bang Maul juga sama. Perhatiin, tanyain kalau dia udah mulai pusing. Iya, kalau dia udah mulai pusing, deketin. Kalau di angkatan kamu kira-kira siapa yang paling enak diajak kerja? Semuanya enak-enak semua sih Pak. Maksudnya diajak kerja semua juga bisa. Semua ya. Hmm. Jadi nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya. Oke. Kalau kamu? Ya sama sih Pak. Ini sama karena nggak enak apa gimana? Oke, terus gimana? Ya karena semuanya juga harus bisa kerja sama Pak. Nggak ada yang dispesialkan. Nggak ada yang dispesialkan. Perempuan juga nggak ada yang spesial.